Bismillahirrahmanirrahim. Dan maaf loh, hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pun beliau pernah salah ketika mendefinisikan dan mendudukkan cintanya beliau kepada Rasulullah. Ketika Nabi itu bertanya, "Wahai Umar, bagaimana kedudukan aku di dalam hatimu?" "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih orang yang aku cintai setelah aku mencintai diriku sendiri." Lalu Rasulullah menjawab, "La yu'minu ahadukum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain." Wahai Umar, sesungguhnya tidak sempurna imanmu sampai aku dijadikan untuk lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Umar bin Khattab dikoreksi oleh Nabi. Ketika Umar bin Khattab mendengar perkataan Rasulullah semacam itu, langsung kemudian Umar berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada aku mencintai diriku sendiri." Karena mencintai Nabi itu tidak gampang. Tapi walaupun mencintai Nabi itu tidak gampang, kita tidak ada pilihan lain. Karena apa? Karena sesungguhnya mencintai Rasulullah itu berkaitan tentang pengadilan engkau dan pengadilanku di hadapan Allah. Kalau kita ingin gampang dalam pengadilan Allah, ikuti Nabi supaya kita tidak perlu menggigit jari. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Furqan 27 tadi. Mengikuti Nabi memang berat, tapi harus kita lakukan karena berkaitan tentang bagaimana kedudukan kita di alam barzakh. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan di alam barzakh kalau kita tidak pernah membaktikan diri kita kepada Rasulullah. Karena salah satu di antara pertanyaan Munkar dan Nakir itu berkaitan tentang sosok laki-laki yang bernama Muhammad yang kita akan jawab dengan amal yang kita lakukan pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Oh, ternyata mencintai Rasulullah itu bukan hanya perkara yang sifatnya sampingan. Tapi mencintai Rasulullah itu merupakan konsekuensi yang luar biasa. Dan mencintai Nabi itu memang berat. Oh, mencintai suami dan istri aja berat kok. Bukankah kita kalau mencintai istri kita atau mencintai suami kita ada komitmen, ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus kita pikul. Itu mencintai seorang suami atau istri. Mencintai Nabi itu ada komitmen, ada konsekuensi, ada tanggung jawab sama. Bahkan komitmen kita, tanggung jawab kita, konsekuensi kita kepada Nabi lebih berat daripada konsekuensi ketika kita mencintai istri atau suami kita. Makanya betul kata para ulama ketika para ulama itu mengatakan hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Karena ibu kita, beliau telah melahirkan kita dan memberikan air susu. Bapak kita memberikan keringatnya, hutang kita sama ibu dan bapak besar betul. Dan kita wajib untuk taat dan berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Tapi sesungguhnya hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Kenapa? Karena Rasulullah yang telah menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita dengan pengorbanan nyawa yang telah beliau berikan. Dan cintanya Nabi kepada kita lebih besar daripada cintanya manusia kepada dirinya sendiri. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, Masya Allah ya. Ternyata Munkar dan Nakir itu akan menampilkan sosok di hadapan kita ketika nanti di alam barzakh. Pada saat kita bermalam yang pertama di alam barzakh. Ma taqulu fi hadzal rajul. Siapa sosok laki-laki ini, siapa? Dan yang ditanyakan itu adalah Muhammad SAW. Dan tidak ada yang menjawab kecuali orang-orang yang mereka berhasil membuktikan komitmen mereka, tanggung jawab mereka, konsekuensi mereka ketika mencintai Rasulullah SAW. Ya, makanya Masya Allah ya, berkaitan tentang apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis itu sebenarnya itu disinilah kita harus melakukan pembelaan karena bukti cinta itu yang memiliki giroh. Orang kalau memiliki iman belum tentu memiliki giroh. Tapi orang yang memiliki giroh itu orang yang istimewa. Giroh itu rasa cemburu karena Allah. Dan ketika kita mendapati presiden manapun kok sudah melecehkan Rasulullah, maka sebagai bentuk dari keimanan yang benar itu kita pasti memiliki giroh untuk memberikan pembelaan. Makanya kalau ada orang yang ngomong beberapa hari yang lalu ada yang ngomong ke saya, yang penting kan kita ngikutin sunnah Ustadz, nggak usah terlalu reaktif lah. Yang terpenting itu ngikutin sunnah. Saya itu nggak ngerti ya ketika saya di WA kayak gitu tuh,
Rasanya tuh bergemuruh saya itu. Saya lalu ngomong sama beliau, akhi, mencintai Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi itu konsekuensi keimanan. Tapi membela Rasulullah ketika dilecehkan itu pembelaan itu sesuatu yang berbeda. Saya ambilkan sebuah analogi. Analoginya yang saya tulis di caption di sebuah Instagram. Kalau kemudian antum mendapati ada seorang istri diganggu, dicolek dia bagian belakangnya, atau dicium dia pipinya ketika antum lagi jalan. Lalu istri antum berkata sama antum, mas saya dicolek. Apakah antum akan tega berkata, loh yang penting kan saya sudah ngasih nafkah sama kamu. Yang penting itu ngasih nafkah. Apa kira-kira perasaan seorang istri? Mungkin istri akan nampar suaminya. Dan mungkin akan betul-betul kecewa kepada suaminya. Kenapa? Karena ngasih nafkah sama melakukan pembelaan itu sesuatu yang berbeda. Makanya saya heran gitu. Ketika ada orang yang sedang melakukan pembelaan gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan, Allah yang penting itu mengamalkan. Lu mengamalkan sunnah itu kewajiban. Itu konsekuensi iman. Melakukan kemudian pembelaan ketika Nabi kita dan Rasul yang kita cintai dilecehkan. Lalu kita melakukan pembelaan. Itu sesuatu yang berbeda. Dan kita betul-betul harus melakukan pembelaan itu. Kenapa? Untuk mengirimkan message dan untuk mengirimkan pesan. Bahwasanya kaum muslimin ini ada dan kaum muslimin ini tidak boleh dilecehkan apa yang mereka cintai dan mereka agungkan. Dan orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita agungkan dalam kehidupan kita itu Rasulullah Muhammad. Mengirimkan message supaya kita tidak diremehkan itu penting. Makanya kita pernah lihat dalam sirah. Pernah para sahabat itu lagi tawaf, awal-awal tawaf ketika syariat awal-awal haji dan umrah. Para sahabat itu ketika tawaf sambil jalan. Tahu? Orang-orang musyrik itu sembari mereka berteriak-teriak, bercanda-canda dari kejauhan. Tuh lihat tuh sahabat-sahabat. Lunglai, lemah, letoy mereka. Makanya kalau tawaf itu tidak bisa lari mereka. Terdengar oleh telinga Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayo lari-lari kecil. Makanya ada syariat. 3 putaran yang pertama dalam tawaf kita lari-lari kecil. Apa sih yang dimaksudkan lari-lari kecil itu? Untuk memberikan message dan pesan. Para sahabat itu tidak lemah tapi mereka kuat dan jangan dilecehkan. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ternyata mencintai Nabi itu luas betul cakupannya. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban. Mengikuti sunnah itu kewajiban, bukan milik kelompok dan golongan. Kalaupun ada orang yang sering mengklaim, kamilah yang sunnah, silahkan mengklaim. Tapi yang kita ngerti dari ilmu yang diajarkan para ulama dulu adalah, sunnah itu kewajiban kita. Kalaupun bapak dan ibu pernah mendapati kekecewaan karena pernah mendapati oknum yang mewakili katanya sunnah tetapi sering mengecewakan, itu bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya sunnah itu berkaitan tentang proses pengadilan kita di hari akhirat. Berkaitan tentang bagaimana kehidupan kita di alam barzah. Dan itulah komitmen kita untuk menjadikan keimanan kita kepada Allah itu menjadi sempurna dan matang ketika ngikutin Rasul. Kalau ada orang yang mengklaim, sudahlah biarin. Tidak usah disibukkan dengan orang yang mengklaim. Tapi kita fokus bagaimana kemudian kita itu menghadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Supaya tepat ketika nanti kita meninggal dunia lalu malaikat itu datang Munkar dan Nakir. Lalu membawa sosok seorang laki-laki yang ditanyakan kepada kita. Karena kita telah membaktikan hidup kita mengikuti laki-laki yang ditanyakan Munkar dan Nakir. Kita akan mampu menjawab. Itu adalah Rasulullah. Inilah orang yang saya ikuti dalam sholat. Inilah orang yang saya ikuti dalam gaya hidup saya. Inilah orang yang saya ikuti dalam pakaian saya. Inilah orang yang saya ikuti dalam tata kehidupan saya. Dan kita bisa menjawab itu dengan mengharapkan kelapangan dalam urusan barzah kita. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami betul. Dan mencintai Nabi itu tentunya ada sebuah konsekuensi. Karena mencintai Nabi itu kan bukan ucapan lip sync. Mencintai Nabi itu ucapannya harus betul-betul nyata dengan kewajiban yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.